Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Wan Kisah, dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Wan Kisah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas mengenai mitos larangan duduk di depan pintu rumah menurut Primbon Jawa. Lalu, seperti apakah penjelasannya? Tonton video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Silahkan like, subscribe, dan komentar, jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, supaya mendapatkan notifikasi kabar terbaru dari kami. Terima kasih. Sahabat Wan Kisah, dalam Primbon Jawa, terdapat berbagai aturan tak tertulis, dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah, larangan duduk di depan pintu, yang dianggap membawa kesialan atau nasib buruk. Tentu, larangan duduk di depan pintu dalam masyarakat Jawa adalah salah satu mitos, atau kepercayaan tradisional, yang sering ditemukan dalam Primbon Jawa. Di dalam sebuah kitab warisan leluhur yang berisi pengetahuan, dan petunjuk tentang kehidupan, hari baik, watak manusia, hingga pantangan-pantangan yang harus diikuti atau bahkan dihormati. Berikut adalah penjabaran terperinci, mengenai mitos larangan duduk di depan pintu menurut Primbon Jawa. Untuk yang pertama, makna filosofis dan spiritual. Sahabat Wan Kisah, menurut kepercayaan Jawa, pintu rumah memiliki makna batas antara dunia luar dan dunia dalam. Ia menjadi jalur keluar masuknya rezeki, energi, kehidupan, tamu baik manusia, maupun makhluk halus, dan keberuntungan. Duduk di depan pintu rumah, dianggap menghalangi arus masuk tersebut. Sehingga rezeki bisa mentok atau tersendat, keberuntungan tidak bisa masuk ke dalam rumah, energi negatif lebih mudah berkumpul. Dalam budaya Jawa, pintu bukan sekadar pembatas fisik antara dalam dan luar rumah, tetapi memiliki makna simbolis. Gerbang energi pintu, dipercaya sebagai tempat keluar masuknya energi kehidupan, baik yang positif maupun negatif. Perantara dunia luar dan dalam, pintu menjadi simbol hubungan antara alam lahiriah dan batiniah, atau antara dunia manusia dan dunia gaib. Jalur rejeki dan berkah yang masuk ke rumah, diyakini datang melalui pintu utama yang ada di rumah. Untuk yang kedua, mendapatkan hal atau akibat buruk. Sahabat Wan Kisah, Primbon menyebutkan beberapa akibat buruk, dari kebiasaan duduk di depan pintu. Di antaranya sulit jodoh, terutama bagi perempuan lajang. Hal ini diyakini karena aura tertutup, dan rezeki jodoh terhalang. Sehingga, dianggap menolak keberuntungan cinta yang datang dari luar rumah. Rezeki seret, duduk di depan pintu dianggap menutup pintu rezeki secara simbolis dan spiritual. Karena bisa menjadi penghalang, atau menghalangi rezeki yang akan masuk ke dalam rumah. Orang yang melakukannya akan sulit mendapatkan keberuntungan, terutama dalam hal pekerjaan dan keuangan. Rezeki yang mampir ke rumah, bisa batal masuk karena dianggap terhalang. Mudah sakit, diyakini karena sering terkena angin luar, sehingga bisa mengakibatkan masuk angin dan tidak terlindungi. Rumah sering mendapat gangguan, termasuk dari makhluk halus, karena pintu dianggap jalur mereka juga. Pintu dipercaya sebagai tempat keluar masuk makhluk halus. Maka duduk di depan pintu, bisa dianggap sebagai tindakan tidak sopan terhadap makhluk tak kasat mata, sehingga bisa mengundang gangguan atau sial. Menjadi penghalang energi positif. Menurut kepercayaan energi mirip dengan konsep Feng Shui. Duduk di depan pintu akan menghalangi sirkulasi energi baik, yang seharusnya masuk dan menyebar ke seluruh rumah. Untuk yang ketiga, penjelasan logika dan sosial budaya. Sahabat Wan Kisah, meski berasal dari kepercayaan tradisional, larangan ini juga punya sisi praktis dan logis. Seperti, menghalangi lalu lintas orang keluar masuk rumah. Bisa membahayakan diri sendiri, misalnya tertabrak pintu atau orang lewat. Tidak sopan terhadap tamu, karena duduk di ambang jalan utama rumah. Tanda malas atau tidak produktif,
duduk di tempat tersebut terus-menerus, bisa mencerminkan sikap bermalas-malasan, yang secara sosial tidak disukai. Dalam budaya Jawa, kesopanan sangat dijunjung tinggi. Maka dari itu, duduk di pintu bisa dianggap tidak menghargai tamu, dan mengganggu kenyamanan penghuni lain. Untuk yang keempat, tinjauan arah dan posisi dalam primbon. Sahabat Wan Kisah, primbon juga memperhitungkan arah mata angin dan posisi rumah. Pintu rumah adalah tempat penting dalam perhitungan Feng Shui Jawa, ilmu arah rezeki dan nasib. Menjadi ritual perlindungan rumah, seperti memasang sesaji di dekat pintu. Karena pintu adalah titik sakral, maka duduk di sana dianggap menodai, atau mengganggu energi baik yang masuk. Dalam kitab-kitab primbon, seperti primbon betal jemur, ada makna dan lain sebagainya. Larangan ini disebutkan dalam konteks, sapa wong seneng lungguh ing ngarep lawang, rejekin angel melebu, kerap kesambet lan kakehan pikiran. Yang memiliki arti, barang siapa yang suka duduk di depan pintu, rezekinya sulit masuk, mudah terkena gangguan gaib, dan pikirannya sering kalut. Sahabat Wan Kisah, untuk solusi atau penangkalnya. Jika seseorang terlanjur melanggar larangan ini, misalnya karena ketidaktahuan. Berikut ini, ada beberapa solusi tradisional yang bisa dilakukan. Yang pertama, mandi keramas dengan bunga 7 rupa yang merupakan ritual tolak balak. Yang kedua, memohon maaf secara simbolis kepada penunggu rumah atau leluhur. Yang ketiga, berdoa dan membersihkan tempat tersebut dengan kemenyan atau air doa. Secara rasional dan sosial, larangan ini mengandung nasihat praktis agar orang tidak menghalangi akses, bersikap sopan, dan tidak bermalas-malasan. Sahabat Wan Kisah, itulah beberapa penjelasan singkat tentang larangan-larangan duduk di depan pintu rumah menurut primbon Jawa. Percaya atau tidaknya dengan hal tersebut, tergantung dari keyakinan Anda masing-masing. Semoga video ini bermanfaat, dan dapat memberikan wawasan baru untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.